Hubul Khair. Bisa, insya Allah. Di balik semua keburukan sosial media bisa menjadi sebuah pintu untuk mengembangkan diri kita. Penggunaan media sosial itu bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan mental, dan persepsi diri. Di 19 negara, 77% responden merasa bahwasanya media sosial itu efektif untuk meningkatkan kesadaran publik. Dan sebagian remaja merasa bahwasanya media sosial itu membuat mereka lebih diterima. Dan sebagian mendapatkan dukungan di saat sulit. Dan sebagian lagi merasa bahwasanya media sosial adalah panggung untuk kreativitas. Lalu ada sebuah pertanyaan. Kalau media sosial itu bisa memberikan inspirasi dan peluang. Kalau media sosial itu bisa memberikan inspirasi dan peluang bagi diri kita. Lalu kenapa masih banyak orang yang merasa hampa, merasa terasing, dan terdampak yang namanya hoax? Media sosial itu memiliki banyak sekali yang namanya dampak positif bagi diri kita. Lalu apa saja dampak positif tersebut? Yang pertama adalah media sosial itu bisa menjadi inspirasi dan ekspresi diri. Media sosial itu membuka orang untuk berbagi ide, kerajinan, berbagi karya, dan cerita pribadi dan persepsi. Maksudnya apa? Media sosial itu tempat untuk kita bisa mencurahkan apapun yang kita inginkan. Kita ingin menjadi seseorang yang menginspirasi atau ingin menjadi edukator, kita bisa di sosial media. Kita ingin menyebarkan portofolio kita untuk menjual jasa kita, itu kita bisa melakukan di sosial media. Dan kita semuanya ingin menjadi seorang yang mana dikenal sukses atau mungkin bahkan dikenal sesuatu yang baik untuk diri kita, itu kita bisa di sosial media. Dan itu bahkan bisa jadi salah satu burukannya sosial media sebenarnya. Akan tapi di sosial media itu kita benar-benar bebas. Kita ingin menjadi apapun yang kita inginkan itu bisa di sosial media. Dan kita bisa membranding diri kita. Apapun yang kita ingin kita branding. Contoh, kita adalah seorang bisnis. Kita mempunyai bisnis. Mungkin contoh aja kita memiliki bisnis kopi lah. Kita ambil kopi lah. Kita memiliki bisnis kopi. Lalu kita ingin membranding diri kita untuk orang-orang yang mungkin suka dengan kopi atau bahkan sebelumnya belum kenal dengan yang namanya kopi. Itu membeli produk kita, membeli produk kopi kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa dengan salah satunya. Kita bisa membranding diri kita bahwasanya kita itu adalah seorang yang mungkin expert di dunia kopi. Kita juga bisa membranding diri kita mungkin dengan gimmick-gimmick yang kita lakukan yang mengarah ke kopi untuk mempromosikan produk kita. Kita bisa menjadi afiliator, kita bisa menjadi content creator, kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan atau mungkin kita ingin branding diri kita. Itulah yang namanya sosial media. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari hal ini. Dan beberapa platform yang bisa kita manfaatkan di sosial media itu ada TikTok, YouTube, dan banyak hal yang lain lagi. Dan kita bisa menggunakan semuanya itu dengan secara gratis. Dan manfaat selanjutnya adalah sosial media itu memiliki yang namanya komunitas dan dukungan emosional. Maksudnya apa? Kelompok hobi seperti gaming, membaca, dan banyak hal yang lain, mungkin kesenian dan lain-lain. Dan mungkin support group yang mungkin bisa membantu diri kita di sosial media. Itu ada di sosial media dan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam melakukan suatu hal. Maksudnya apa? Contoh mungkin gini. Tadi yang kembali ke poin pertama. Kita ingin mempromosikan mungkin kopi kita atau mungkin kita ingin menjadi seorang yang namanya content creator. Itu kita bisa mencari di sosial media. Ini komunitas-komunitas yang berbau dengan hal itu. Kita bisa mencari komunitas yang berbau kopi. Di sana kita bisa mendapatkan link atau mendapatkan channel untuk kita jualan kopi. Atau mungkin kita bisa mendapatkan manfaat yang lain. Contoh kayak support dari teman-teman kita yang jualan kopi. Entah kita lagi parah nih, omsetnya turun nih, kita bisa mendapatkan support yang semangat ya, atau mungkin kita bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman kita yang ada di komunitas. Itu seperti itu. Dan contoh lainnya adalah di dalam sosial media itu kita bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maksudnya seperti apa? Contoh ada si A yang mungkin tinggal di sebuah pedalaman. Dia ingin mempelajari yang namanya dunia desain, dia ingin pelajari yang namanya programming. Dia ingin pelajari yang namanya mungkin yang berhubungan dengan teknologi dia. Yang mana di daerahnya itu kurang atau mungkin sangat sekali minim untuk aksesnya terhadap teknologi tersebut. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman yang lain atau mungkin keluarga yang lain atau mungkin bahkan tetangganya itu lebih fokus ke pekerjaan kasar. Seperti mungkin bertani atau mungkin berkebun atau mungkin berternak dan lain-lain. Yang mana itu nggak masuk akal di otak mereka. Contoh kayak itu nggak masuk akal di otak mereka yang mungkin hanya di kamar itu bisa
atau mungkin hanya di dalam rumah itu bisa mendapatkan uang sebanyak itu kan aneh gitu di daerah mereka. Dan sosial media itu menjembatani semua hal itu. Dengan sosial media kita bisa mengikuti komunitas-komunitas atau mungkin kita bisa mempelajari hal yang mungkin susah dipelajari di tempat kita. Contoh mungkin ya, contoh kayak yang pertama kita masuk ke komunitas ini ya. Kita contoh di dalam sosial media kita ingin belajar yang namanya desain. Kita sudah mencari banyak hal ilmu tentang desain di luar sana, mungkin contoh kayak lewat YouTube, banyak-banyak ikut kursus, banyak-banyak ikut video tutorial dan lain-lain, kita belajar. Tapi kita perlu yang namanya mentor. Kita bisa join komunitas yang mana dia itu kan tadi kayak kita tadi kan dia kan seorang yang dari pedalaman. Kita kan enggak mungkin dari pedalaman itu menemukan mentor yang ada di sana. Jarang ada orang yang mungkin sudah belajar tentang desain. Bahkan orang-orang nggak paham. Dan susah sekali mendapatkan mentor di tempatnya dia tinggal. Nah, gimana caranya? Dia bisa mendapatkan mentor dari ikut sebuah komunitas. Dia ikut sebuah komunitas, dia belajar dalam komunitas itu. Mungkin dia minta seseorang yang ada komunitas itu untuk mengajari dia. Dan dia juga mungkin juga kalau dia beruntung di dalam komunitas itu bisa kadang dia itu menyediakan yang namanya kelas. Dia menyediakan kelas yang bisa dibilang mengajarkan apa yang disenangi oleh komunitas dalam komunitas tersebut. Contoh mungkin ada contoh nih contohnya. Ini bukan disclaimer, ini bukan sebuah ajakan, ini hanya sebuah contoh. Tapi beneran ada. Contoh kalau kita contoh kayak si A tadi yang dari pedalaman itu suka yang namanya ilustrasi sana. Dia suka yang namanya ilustrasi, dia sudah belajar tapi dia masih susah untuk memahami atau mempelajari hal tersebut. Dia bisa mengikuti sebuah komunitas yang namanya kalau di sini namanya di Indonesia ini ada namanya ilustrasi pakai I-nya 2. Nah, itu bisa dia mengikuti itu. Karena kenapa? Di sana banyak orang yang mungkin sudah pro dalam sana. Dia sudah berpengalaman. Dia bisa meminta saran, dia bisa juga menanyakan apakah ada mentor dan lainnya bisa membantu dia. Bahkan dia juga bisa mengikuti kelas yang disediakan oleh ilustrasi tersebut. Dia bisa mengikuti kelas yang disediakan oleh komunitas tersebut. Itu adalah salah satu manfaat dari sebuah komunitas. Dan ketika dia juga lagi futur, dia lagi nggak niat untuk ngerjain sesuatu, lagi belajarnya, atau lagi dia sudah belajar banyak sesuatu yang mungkin berkali-kali dan nggak paham-paham, dia bisa minta nasihat di grup dan mungkin disupport oleh teman-temannya yang ada di grup. Dan itu adalah manfaat dari komunitas dan salah satu manfaat dari yang namanya sosial media. Dan manfaat selanjutnya adalah sosial media itu bisa meningkatkan kesadaran sosial dan aksi kebersamaan. Sebagian orang itu merasa bahwasanya media sosial itu penting untuk meningkatkan awareness atau kesadaran sosial dan politik. Maksudnya apa? Contoh aja, kita ambil contoh lagi. Di zaman yang mungkin sudah canggih seperti ini, yang mungkin banyak sekali sosial media yang ada, berita itu mudah sekali tersebarnya. Berita yang muncul di pagi hari itu bisa tersampaikan kepada kita di siang harinya. Berita yang muncul di pagi hari atau terjadi di pagi hari itu bisa muncul atau mungkin tersampaikan di diri kita di pagi harinya bahkan. Cepat sekali berita itu berjalan. Cepat sekali informasi itu beredar. Atau mungkin kita sekarang lah. Di dalam sosial media itu kita bisa mendapatkan informasi lintas negara bahkan. Kalau dulu kita lihat berita-berita itu lewat TV, mungkin berita itu sudah terjadi di kemarin atau beberapa yang lalu, akhirnya ditampilkan di TV, di siaran berita. Kalau sekarang contoh konflik antara Israel dan Palestina aja ya. Karena ada perang antara Iran dan Israel. Itu aja beritanya cepat sekali beredarnya. Perang hari ini terjadi hari ini itu bisa mendapatkan malam ini atau mungkin pagi ini pun hari ini juga bisa dapat. Cepat sekali bahkan lintas negara. Dan itu salah satu manfaat atau keuntungan dari sosial media. Sangat cepat sekali untuk memberikan atau mengedarkan sebuah berita. Akan tapi itu juga sebagai pisau bermata dua. Yang pertama itu bisa bermanfaat bagi kita, dan yang kedua itu juga bisa menjadi senjata yang bisa membunuh kita dari belakang. Dan itulah yang dinamakan hoax. Dan itu juga bahayanya hoax, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Manfaat selanjutnya adalah media sosial itu bisa menjadi sarana untuk mengembangkan diri di masa modern ini. Maksudnya apa? Media sosial kadang menyediakan yang namanya kursus atau mungkin webinar, pelatihan, dan lain-lain yang bisa kita ikuti. Dan terkadang sangat sekali terjangkau. Bahkan ada lagi yang namanya video edukasi. Terkadang ada yang gratis dan ada yang berbayar. Bahkan
kita bisa mempelajari satu hal yang mungkin tidak diajarkan di sekolah. Contoh nih, ada si A tadi, kita kembali ke si A. Dia dari seorang pedalaman kan, yang kita ceritakan tadi ya, si A ini dia dari pedalaman, ikut sekolah, kan nggak mungkin, atau mungkin jarang di sekolah itu mengajarkan yang namanya desain grafis, atau mungkin dia suka dengan programming, dia diajarkan programming, atau mungkin kayak cyber security dan lain-lain kan, itu jarang sekali kan. Dan seseorang itu bisa belajar hal itu, yang mana itu tidak diajarkan di sekolah, hanya melalui media sosial, hanya melalui di kamarnya, hanya melalui dia duduk, lalu buka YouTube, buka TikTok, dan lain-lain, dia melihat video edukasi, itu bisa di sosial media. Dia bisa mempelajari hal yang mungkin di luar nalarnya dia. Dia bisa mempelajari suatu hal yang bahkan dia tidak tahu itu harus dipelajari. Maksudnya apa? Contoh, dia mungkin sekarang kan ada yang namanya GPT. Dia mungkin tanya-tanya ke GPT. GPT, aku itu ingin belajar suatu hal yang mungkin belum aku ketahui. Pasti dia akan menjawab suatu hal yang pasti AI itu akan, atau GPT itu akan menjawab apa yang kita perlukan. Akhirnya dari situ kita bisa mengetahui apa yang kita perlukan. Contoh kayak GPT, aku ingin pelajari soal desain grafis dan aku nggak tahu apa yang harus pelajari. Ini salah satu contohnya dia. GPT pasti akan jawab, untuk menjadi seorang desain grafis kamu memerlukan ini. Nah, akhirnya kita tahu, oh ternyata ini itu harus dipelajari. Ilmu ini tuh ada, dan kita harus mempelajari secara berurutan. Nah, itu kita bisa tahu cuma dari sosial media. Dari GPT, dari AI juga bisa gitu loh. Atau mungkin kita juga scroll di TikTok, scroll di YouTube, atau mungkin dan lain-lain, kita juga bisa menemukan hal itu. Akan tapi kita juga perlu tahu yang namanya waktu. Kapan kita scrolling, kapan kita lihat video edukasi. Bahkan kadang kita juga bisa kesambet gitu loh. Kita lihat sosial media yang awalnya kita pengen belajar, tapi ujung-ujungnya malah scrolling gitu. Jadi hati-hati aja. Tapi ini adalah salah satu manfaat dari yang namanya sosial media. Yakni kita bisa belajar dari jarak jauh, kita bisa belajar dari manapun kita berada. Yang bahkan ilmu itu tidak diajarkan di sekolah. Manfaat selanjutnya adalah sosial media itu bisa menjadi peluang bisnis dan karir. Ini yang sangat menarik nih. Di sosial media, selain kita bisa belajar, kita bisa scroll, kita bisa mengetahui informasi yang di luar sana, kita bisa melihat apa yang lagi rame sekarang. Contoh kita bisa lihat, oh ternyata dunia desain atau profesi desain itu sedang hangat-hangatnya sekarang. Profesi desain itu sangat rame, sangat menggiurkan sekarang. Dari sini kita tahu dari sosial media bahwasanya seorang desainer itu sangat profesi yang sangat berpotensi di zaman sekarang. Ini contoh ya. Berpotensi di zaman sekarang. Kita tahu dari sosial media. Setelah itu sosial media juga bisa kita manfaatkan lagi untuk mencari teman-teman, atau mungkin kita bisa kita belajar tentang profesi yang kita inginkan. Tanpa sekolah. Tanpa sekolah kita bisa lakukan hal itu. Bukan berarti kita nggak usah sekolah, tapi tanpa sekolah kita bisa belajar satu hal yang kita inginkan gitu dengan sosial media, hanya dengan sosial media. Gitu. Dan tadi kan desain ya. Terus kita lanjut cari komunitas atau teman-teman yang sepemikiran dengan kita bahwasanya desain ini bagus dan pengen mempelajarinya. Kita bisa mencari teman untuk belajar bareng, kita bisa mencari mentor gitu kan. Di sosial media, komunitas yang mana supportnya sangat tinggi, itu kita bisa lakukannya. Lalu dari sosial media juga kita bisa mencari kelas loh. Udah paket lengkap nih hitungannya kan. Bisa dapat kelas, kita bisa dapat kelas dari sosial media. Kita bisa cari video-video edukasi di luar sana, kita cari YouTube, banyak podcast-podcast yang bahas tentang desain mungkin dan lain-lain. Kita bisa mencari video tutorial yang ada di YouTube dan lain-lain. Kan banyak sekali itu. Kita bisa mencari dari TikTok dan lain-lain. Lalu media sosial itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang sangat-sangat bagus sekali nih. Selain kita bisa belajar, kita bisa membangkitkan atau menemukan minat kita juga bisa berbisnis di sosial media tersebut. Kalau contoh dari yang tadi ini, sudah kita bisa mencari minat kita sudah bisa mencari komunitas kita bisa juga belajar dari situ, kita bisa menjual jasa kita. Dengan cara apa? Kalau contoh desainer, kita bisa membuat banyak sekali portofolio, kita membuat banyak sekali karya yang kita buat banyak sekali karya yang kita buat. Lalu kita bisa mempromosikannya via sosial media. Dari sosial media kita bisa promosikannya. Dan dari situ kita sebarkan ke orang-orang awareness, atau mungkin mulai, oh ternyata ini ada orang loh yang bisa desain, ini orangnya bagus loh bisa desain dan banyak hal gitu ya. Lalu pesan ke kita, dan lalu kita bisa mendapatkan uang dari situ. Dan ini manfaat yang sangat besar sekali dari sosial media.
mungkin dari ibu-ibu atau mungkin orang yang mungkin susah untuk kerja di luar sana karena kesibukannya di rumah, kayak kesibukan ke sekolah, kesibukan kerja, atau mungkin kesibukan sekolah, atau mungkin side job juga bisa lah, hanya dengan dari sosial media. Itulah yang namanya sosial media. Sangat bermanfaat sekali sebenarnya sosial media itu. Di balik banyak sekali keburukannya. Dan itulah yang namanya sosial media. Selanjutnya, manfaat dari sosial media adalah inklusivitas dan aksesnya yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Sosial media itu gratis. Sosial media itu bisa digunakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Orang, anak kecil, dewasa, besar, kaya, miskin, dan lain-lain itu bisa menggunakan yang namanya sosial media. Bahkan, orang-orang yang mungkin bisa dibilang minoritas itu bisa menyuarakan apa yang ingin disuarakan dia. Contoh, kita ambil contoh yang baik ya. Contoh, kita punya bisnis yang masih kecil. Contoh kayak tadi ya. Contoh tadi kita seorang yang baru belajar desain, kita masih kecil kita. Belum paham, belum terkenal itu, belum sebesar itu nama kita di luar sana. Nah, dengan nama kita yang kecil tadi itu, kita bisa menyuarakan di sosial media agar nama kita semakin besar. Agar nama kita semakin dikenal banyak orang. Agar juga orang-orang itu tahu kita jualan jasa desain atau tahu kita jualan jasa, akhirnya orang-orang pesan ke kita. Dan itu adalah salah satu manfaat dari yang namanya sosial media. Ini manfaat yang sangat sekali luar biasa. Lalu kenapa kita harus mengetahui yang namanya potensi atau dampak positif dari sosial media? Nah, sebenarnya kita nggak usah belajar lah. Kita nggak usah belajar yang namanya dampak positif. Kita udah tahu sendiri kan. Di sosial media kita bisa ini, kita bisa melakukan ini. Kita tahu semuanya. Semua orang udah mahir menggunakan sosial media, saya rasa gitu. Tapi kenapa kita harus mempelajari yang namanya dampak positif dari sosial media? Karena kalau kita tidak memanfaatkan sosial media tersebut, maka kesempatan ini bisa hilang. Kalau kita tidak mengetahui seluk-beluk dari manfaat sosial media atau potensi dari sosial media, maka potensi tersebut bisa diambil orang dan akan segera hilang. Media sosial itu tidak netral. Media sosial itu berjalan tanpa arah. Media sosial itu bisa memperburuk suasana yang ada. Media sosial itu bisa memperbagus suasana yang ada. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di video sebelumnya, media sosial itu memiliki banyak sekali keburukan. Dan media sosial itu juga memiliki banyak sekali yang namanya kebaikan. Contoh, kita ambil contoh si B. Tadi kan si A, sekarang kita si B. Ada seorang si B, yang mana dia adalah seorang karyawan swasta. Dia mendapat tekanan yang sangat berat dari tempat kerjanya. Lalu dia pulang dan dia memiliki masalah finansial yang ada pada dirinya. Dia pulang dari tempat kerjanya, dia stres mungkin ya, dia tertekan, merasa tertekan. Akhirnya dia buka sosial media, scrolling. Dan dia merasa bahwasanya, oh, sosial media ini adalah tempat yang paling cocok untuk aku, untuk dia, si B tadi itu, menjadikan di sosial media ini pelarian dari semua penat kehidupannya. Dan akhirnya dia mencurahkan seluruh emosinya, dia mencurahkan semua hal yang mungkin dia pikirkan, dia melepaskan semua penatnya di sosial media tersebut. Dia capek, udah, pokoknya aku mau scroll lihat hiburan-hiburan ada di sosial media. Contohnya satu. Akhirnya ada berita hoax, dia mudah terkena dengan emosi tadi. Ada berita-berita yang mungkin memprovokasi seseorang, memprovokasi massa. Dia mudah sekali terprovokasi oleh yang namanya sosial media tadi, berita-berita hoax itu. Iya, akhirnya bukan yang menambah dampak baik bagi dia, yang ada malah menambah dampak buruk. Hal itu adalah salah satu kenapa kita harus mempelajari yang namanya potensi dari sosial media. Dan apalagi dengan masalah finansialnya dia, gitu loh. Sudah buruk, depresi, kena masalah finansial, tambah depresi lagi nanti, gitu. Lalu coba kita balik. Contoh si B ini dia pulang dan dia mengetahui yang namanya potensi dari sosial media. Mungkin dia awal-awal scrolling sosial media dari hiburan, tapi dia lama-lama sadar, aku tidak bisa gini terus. Aku perlu meningkatkan diri. Kenapa? Karena ternyata sosial media ini dia banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan. Dia bisa belajar, dia bisa mencari potensinya dia bisa menemukan komunitas, dia bisa menjual, bahkan dia bisa mengajak orang-orang untuk menuju kebaikan. Dia bisa memanfaatkan yang namanya media sosial ini sebaik mungkin. Bahkan dia bisa memperbaiki masalah finansialnya dia. Hanya dengan apa? Dengan sosial media tadi. Nah, di sini udah berbeda antara si B yang mungkin tadi dia nggak paham potensi sosial media, sama si B yang tadi paham dengan yang namanya sosial media.
Dan itu adalah manfaat dari kita mempelajari potensi atau dampak positif dari sosial media. Dan ini yang saya jelaskan pada video ini adalah hanyalah sekilas dari manfaat dari sosial media. Dan poin pentingnya adalah ketika kita sadar dalam menggunakan sosial media, kita sadar emosi kita sadar pikiran kita dalam menggunakan sosial media, maka sosial media itu bisa menjadi potensi manfaat yang sangat besar. Dan sebaliknya, apabila kita tidak sadar, kita terikut emosinya, kita terhanyut dengan yang namanya sosial media, maka sosial media bisa menusuk kita dari belakang dengan berita-berita hoax-nya, dengan provokasinya, dan banyak hal buruk yang lainnya. Dan itulah sosial media. Dan lalu bagaimana cara kita agar kita bisa memaksimalkan potensi dari yang namanya sosial media? Berikut adalah beberapa caranya, sekilas caranya. Yang pertama, kita bisa mulai dengan niat dan refleksi diri. Kita coba tentukan niat, kenapa kita harus membuka sosial media. Mungkin kita buka sosial media pertama-tama kita untuk scrolling, kita untuk refreshing mungkin ya, kita mungkin cari-cari konten. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan seperti itu. Kita harus mungkin, aku di sosial media ini membuka mungkin pertama kali refreshing. Tapi lama-lama aku pingin untuk belajar di sosial media ini, aku pengen cari-cari konten edukasi, aku pengen cari konten-konten yang penyemangat agar aku bangkit lagi. Makanya kenapa aku buka sosial media? Nah, kita perlu refleksi diri, kita perlu membuat niat dari membuka sosial media tersebut. Bukan hanya iseng-iseng tiba-tiba buka, iseng-iseng buka lama-lama kelamaan, lama-lama keenaan gitu kan. 5 jam kita scroll dari pagi sampai siang gitu. Pas liburan dan lain-lain kan banyak gitu kan kejadiannya. Atau mungkin kadang kita juga punya niat yang aku pengen buka sosial media untuk belajar, tapi lama-lama awal-awal pengen belajar, lama-lama keterusan karena seru di sosial media. Nah, itu pentingnya kita menguatkan niat dalam buka sosial media. Kita kalau pengen belajar harus benar-benar belajar gitu loh. Jangan cuma scrolling tanpa arah. Gitu. Dan lama-lama kita juga bisa keterusan dalam scrolling di sosial media. Dan selanjutnya, kita bisa memfollow, kita bisa mengikuti konten-konten atau mungkin video-video edukasi yang ada di sosial media. Atau mungkin konten-konten yang mana itu bisa mensupport diri kita dalam mengembangkan diri. Contoh mungkin ada konten ada edukator mungkin, atau ada konten kreator yang mungkin membuat video tutorial, kita follow agar konten kita atau FYP kita tuh muncul seperti itu, bukan muncul seperti video-video yang unfaedah gitu loh. Nah, makanya kita harus follow orang-orang yang mungkin bermanfaat untuk diri kita. Kita follow orang-orang yang edukator, kita follow orang-orang yang menginspirasi, memberikan tutorial, bukan orang-orang yang isinya cuman hiburan. Mungkin sekali bolehlah hiburan, tapi kalau keterusan itu berbahaya bagi diri kita. Selanjutnya adalah kita bangun atau aktif dalam sebuah komunitas. Kita ikuti sebuah komunitas. Contoh kita minat kita apa? Kalau minat kita seorang desainer, atau minat kita seorang, atau mungkin atau minat kita seorang ilustrator, atau mungkin yang lainnya, kita suka kopi dan lain-lain. Kita ikuti komunitas yang ada. Kita ikuti komunitas tersebut, kita aktif dalam komunitas tersebut. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan manfaat dari komunitas. Kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa mendapatkan dukungan, kita bisa mendapatkan ilmu dari komunitas tersebut. Kita berusaha untuk aktif, atau kalau nggak ada, kita bisa bangun sebuah komunitas yang mana di dalamnya itu bisa membahas sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya adalah gunakan media sosial untuk belajar dan networking. Selain kita bisa menggunakan sosial media untuk hiburan atau mungkin untuk melepas penat, kita juga bisa menggunakannya untuk belajar. Kita gunakan untuk belajar suatu hal yang mungkin bisa menghasilkan untuk kita atau mungkin bermanfaat untuk diri kita. Dan kita juga bisa menggunakan untuk networking. Kita buat komunitas, kita bangun sosial media, kita bangun link kita bangun networking kita bersama orang lain yang mungkin itu bisa membuka peluang-peluang yang ada. Kita bisa membuka peluang-peluang bisnis yang ada, kita bisa buka peluang-peluang project yang ada dari sosial media. Dan selanjutnya adalah kita sharing dampak positif dari sosial media. Setelah kita mendapatkan banyak sekali dampak positif dari sosial media, maka sebaiknya untuk kita menyebarkan dampak positif tersebut kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kita share video-video yang bermanfaat, kita sharing video-video edukasi, bahkan kita mengajak dia untuk memanfaatkan sosial media untuk menuju kebaikan, kita berikan dampak positifnya dan banyak hal yang lain juga, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain.
Nah, selanjutnya adalah kita jaga batas. Kita jaga batas dalam bersosial media. Jangan terus-terusan bersosial media. Kenapa? Dan maksudnya adalah kita coba pikirkan ulang. Kita dalam bersosial media, kita mau belajar atau mungkin mencari hiburan. Nah, kalau kita mau belajar, kita manfaatkan betul sosial media untuk belajar. Bukan malah scrolling gitu. Kenapa? Karena terkadang kita membuka sosial media yang tujuan awalnya untuk belajar, kita bisa terpincut atau mungkin keterusan mencari hiburan di yang namanya sosial media. Maka itulah pentingnya kita menjaga batas dan durasi dalam bersosial media. Kalau media sosial adalah alat yang bisa menjadikan perubahan atau peluang, lalu apakah kita sudah memanfaatkannya untuk membangun diri kita, keluarga kita, atau orang lain? Lalu apakah kita sudah siap untuk menjadi generasi yang menginspirasi orang lain, atau mungkin kita hanya ingin menjadi penonton di sosial media?